ibadah pada minggu pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan judul Bersama Malaikat. Kita percaya ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan berkenan atas kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Katakan kami memuji. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya kami tinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya kami tinggikan.
Karena Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Bapa, layakkan kami pada saat hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Jika Engkau dapati kami berlaku salah di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang kudus. Sebab itu Tuhan, layakkan kami, Tuhan. Kami banyak hal yang tidak menyukakan hati-Mu dalam setiap perbuatan kami. Sebab itu sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Bapa, berfirmanlah bagi kami, berikan kami hikmat, pewahyuannya daripada Engkau Tuhan. Apa yang harus hamba-Mu sampaikan pada saat hari ini Tuhan, biar benar-benar apa yang disampaikan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Apa yang saya alami di dalam setiap kehidupan kami, kehidupan saya, selama saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya orang-orang yang percaya kepada Tuhan berarti orang-orang yang mau melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, percuma saja kalau kita mengatakan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan, aku mau Engkau segala-galanya dalam setiap kehidupan ini. Tapi realita kehidupan kita tidak benar-benar melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Realita kita mengatakan di mulut, aku mengasihi Tuhan, tapi realita kehidupan hari-hari kita tidak melakukannya. Berarti Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita tidak percaya kepada Dia. Berarti kita memberontak kepada Dia, berarti kita membantah apa yang Dia sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kita memiliki hati yang benar-benar, hati yang lembut, hati yang rendah hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, supaya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar tertancap di dalam hati kita. Dan benar-benar kita mengerti kebenaran itu, kebenaran ya dan amin di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya benar-benar belakangan hari-hari ini, kebenaran firman Tuhan itu benar-benar jangan sampai hanya di mulut yang saya sampaikan. Saya sering mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setelah diuji oleh Tuhan, ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu tidak benar-benar, tidak sepenuhnya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya waktu saya menyampaikan Tuhan Engkaulah segala-galanya, itu dari hati saya yang paling dalam. Itu adalah suatu komitmen saya kepada Tuhan. Saya benar-benar mau melakukan bahwa Tuhan itu segalanya dalam kehidupan. Bapak Ibu, itu langsung dipraktekkan dalam kehidupan. Saat kita minta, saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, melewati proses, melewati peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Setiap hari, setiap detik, setiap menit kita berhadapkan dengan namanya
peristiwa di dalam kehidupan. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita benar-benar, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan? Inilah kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita benar-benar mengikuti Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, itu benar-benar kita harus mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita, dari detik ke detik, menit ke menit, waktu ke waktu. Tapi kebanyakan orang tidak pedulikan. Kebanyakan, termasuk saya dulu, Bapak Ibu. Termasuk saya dulu. Sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan hari-hari ini, kebenaran firman Tuhan itu semakin banyak yang Tuhan berikan kepada saya. Di situ juga saya mempraktekkannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Kita giat melakukan. Karena suatu saat kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan di tahta pengadilan. Kita akan bertanggung jawab, itulah yang di dalam sisa-sisa kehidupan ini, selama kita ada di dunia ini. Di Kolose 3 ayat yang kedua mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita harus memikirkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang rohani, sesuatu yang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, Tuhan. Apakah aku benar-benar berkenan di hadapan? Sebenarnya kehidupan orang Kristen itu selama kita ada di dunia ini, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita memikirkan sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Kehidupan kita ini sudah benar atau belum? Tapi kebanyakan orang pusing dengan urusan-urusan hal-hal yang dunia. Bukan salah Bapak, tapi kebablasan seringkali. Sampai-sampai Tuhannya ditinggalkan. Sampai-sampai Tuhan itu tidak ada. Ini kebanyakan sekali orang. Tapi hari ini saya sangat sadar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, banyak orang memikirkan hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupannya. Padahal kita di dunia ini cuma menumpang. Cuma sementara Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sadarkah kita hari ini bahwa kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya, Bapak Ibu. Ya? Sadarkah kita? Yuk, hari ini saya mengajak kita semuanya membuka paradigma kita. Membuka pemahaman-pemahaman kita yang selama ini salah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya minta kepada Tuhan kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun firman Tuhan ini disampaikan dengan sederhana, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menggugah setiap hati orang-orang yang mendengarnya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, menjelikan setiap mata orang-orang selama ini yang dibutakan. Pemahaman-pemahaman yang salah yang selama ini ya, dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya minta kepada Tuhan anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan. Terlebih buat jemaat yang ada di GBI
mau melakukan. Saya mau bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan anugerah itu kepada saya, melewati kebenaran firman Tuhan yang dibukakan hari lepas hari, melewati proses, melewati peristiwa-peristiwa yang saya alami, sehingga membukakan pemahaman saya, menerima anugerah yang luar biasa mengenai kebenaran yang murni yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya mulai mempraktekkannya di dalam setiap kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Setelah saya melakukan kebenaran firman Tuhan yang murni yang Tuhan anugerahkan kepada saya, luar biasa Bapak Ibu. Kemerdekaan yang benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Saya mengalami benar-benar yang namanya sukacita, yang benar-benar sukacita. Apapun yang dialami, apapun yang terjadi, melewati proses, melewati peristiwa yang ada. Karena saya tahu semua itu adalah berkat. Amin. Semua itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Sebab melewati proses, melewati peristiwa yang ada, saya melihat kebenaran firman Tuhan membukakan kepada saya. Semakin dalam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya ibaratnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita terus menggali, mau mencari kebenaran itu, mau melakukannya, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, takut dan gentar kepada Dia. Bapak Ibu, kita terus mengalami yang namanya proses, peristiwa dalam kehidupan kita. Ya, itu bukan segala sesuatu yang membuat kita marah petaka itu Bapak Ibu. Itu justru menjadi berkat. Itu anugerah bagi kita. Tanpa proses, tanpa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah yang tak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Saya seperti ini, saya menerima kebenaran yang sungguh, kebenaran yang luar biasa, kebenaran yang benar-benar yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu adalah kalau kita mau melewati yang namanya proses dan peristiwa di dalam kehidupan. Nah, kalau Bapak Ibu menghadapi proses, masalah, peristiwa dalam kehidupan, Bapak Ibu mengeluh, Bapak Ibu tidak menerima, berarti Bapak Ibu tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu menolak kasih anugerah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita menerima apa yang Dia sudah teladani dalam kehidupan. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita ya, mencintai dunia, meraup seluruh yang ada di dunia. Doa Bapa kami yang mengatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Cukup. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak pernah cukup. Mau punya sepeda, pengen punya motor. Pengen punya motor, pengen punya mobil. Tidak salah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tapi kalau terikat dengan hal seperti itu tidak melakukan kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kita berarti tidak percaya kepada Dia. Berarti kita tidak menghormati Dia, Bapak Ibu. Percuma kita mengatakan kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kehidupan hari-hari kita tidak mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hari-hari ini saya sangat merasa ada satu kesesakan di dalam diri saya. Karena apa? Melihat keadaan dunia ini bukan tambah baik, Bapak. Kita melihat, jangan mimpi kalau kita minta dunia
dunia ini semakin baik. Tidak. Sebab itu hari-hari ini kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk minta Tuhan perbaiki di dalam kehidupan kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengajarkan kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ingin kita mau serupa dengan Dia. Itu tujuan Tuhan datang ke dunia ini, untuk kita diselamatkan. Ini tujuannya Tuhan datang ke dunia ini, isinya Tuhan ini. Nah, sudahkah kita mengikuti apa yang Tuhan sudah teladan? Visinya Tuhan ini dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Memang Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan banyak pengajaran-pengajaran yang tidak melakukan visi yang Tuhan berikan, melenceng. Pengajaran kemakmuran, mujizat, itu tidak selamanya diajarkan itu, Bapak. Itu bagi orang yang belum mengenal Yesus. Tapi bagi kita yang sudah dari sejak kandungan, dari sejak kecil kita sudah percaya Yesus, tidak perlu lagi hal seperti itu. Kita harus melakukan apa yang Dia ajarkan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi murid-Nya. Ini yang Tuhan ajarkan Bapak Ibu kita. Ini harus menjadi murid. Itu yang saya katakan tadi, menjadi murid kita diproses, dididik, diajar, sampai kita dewasa, sampai kita sempurna, sampai kita serupa dengan Yesus. Inilah tujuan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang ada di GBI Bukit Raya ini, sebelum COVID-19 ini, berapa tahun belakangan ini saya terus mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tawarkan kepada saya. Nah, saya terus sampaikan itu. Yang tadinya kita biasa, saya sendiri mengajarkan yaitu kemakmuran, mengikuti Tuhan, mujizat. Tapi setelah saya mengenal kebenaran firman Tuhan, saya bertobat dan saya mengajarkannya kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan tentang apa yang Dia ajarkan. Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu harus menderita, Bapak Ibu. Seperti Dia menderita. Pemahaman kita dulu yang mengatakan bahwa ikut Yesus itu diberkati. Ikut Yesus itu nyaman loh. Ajaran ini yang masih terikat, terekam di hati orang-orang banyak. Yang hari ini saya bergumul kepada Tuhan. Saya minta Tuhan supaya itu dilepaskan, supaya mata Tuhan yang orang akan terbuka melihat kebenaran firman Tuhan dan dipraktekkan dalam setiap kehidupan. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ya. Ini Bapak Ibu yang kita harus lakukan. Walaupun sakit memang, berhak mengikuti Yesus itu tidak murahan. Menjadi pengikut Yesus itu bukan murahan, mahal harga yang harus dibayar. Jadi bukan gratis itu Tuhan, karena Dia sudah membayar kita dengan lunas, dibayar dengan darahnya. Bukan berarti kita seenaknya Bapak Ibu menjadi orang percaya. Sesat itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tidak selamat kita. Ya. Sebab itu hari ini Bapak Ibu, mari, oleh karena Dia sudah memberi nyawanya kepada saya dan saudara, kita masih berhutang kepada Tuhan dengan kita melakukan kebenaran.
yang dia ajarkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, waktu kita tidak lama kita melihat hari-hari. Selangkah Bapak Ibu kalau kena virus COVID, bablas. Jangan merasa enak-enak hari ini. Kita keluar sana kita tidak tahu ada virus, kena, tumbang. Apalagi yang tua-tua. Jadi jangan kira, oh kami masih muda, imun kami masih bagus. Siapa bilang? Adanya COVID-19 ini membukakan kita. Bagaimana kita hidup itu hanya sementara. Hidup di dunia ini seperti uang. Ayo, gak sadarkah kita? Masih menginginkan segala sesuatu yang ada di dunia. Bukan salah, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya juga hari ini melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak bisa diam. Apalagi Tuhan yang saya harus lakukan. Apalagi yang saya harus perbuat untuk menyenangkan hati, untuk menyukakan hatimu Tuhan. Terus saya perbaiki dalam kehidupan ini. Hal-hal yang kecil aja dibongkar sama Tuhan. Saya pikir hal itu sudah, saya pikir enggak. Ternyata setelah diproses, ya, ternyata saya masih mencintai yang ada di dunia, kesenangan yang ada di dunia daripada Tuhan. Kalau kita memang mau sama Tuhan, tinggalkan semua saudara. Ada ayatnya. Kalau kau tidak membenci saudaramu, kau tidak layak. Bukan berarti kita harus membenci saudara atau anak kita, cucu kita. Bukan kita membenci, tapi kadang-kadang kita terikat dengan hal seperti ini sehingga melupakan Tuhan. Itulah yang saya katakan, Tuhan nomor satu, Tuhan segala-galanya. Tapi kadang-kadang realitanya setelah diproses, setelah diuji, ternyata cucu nomor satu, anak nomor satu, bukan Tuhan. Itu betul-betul terjadi dalam hidup saya minggu belakangan ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Setelah satu tahun mereka bersama-sama dengan saya di sini, menikmati kelucuan cucu, menikmati bersama-sama dengan anak, sukacita melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Merasa sukacita, enak. Dengan sekejap mereka tinggalkan, mereka kembali ke Jakarta. Yang tadinya rumah penuh dengan keramaian, canda, tawa, pulang dari kantor melihat cucu sukacita, hiburan saya. Setelah mereka pergi kembali ke Jakarta, aduh Bapak Ibu, saya rasakan 2 hari saya benar-benar sakit. Saya bilang sama Tuhan, ampuni saya, ternyata saya masih terikat dengan hal itu. Berarti Tuhan tunjukkan kepada saya, itu kamu masih mencintai keluarga daripada aku. Bukan kita tidak mengasihi mereka, bukan berarti kita tidak boleh. Tapi kadang-kadang kebablasan. Tuhan tidak suka, Tuhan menyelidiki sampai istilahnya itu nadi kita kecil-kecil tuh dia tahu. Bayangkan hebatnya Tuhan. Amin. Betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di
yang terjadi. Membukakan, ya Tuhan, ternyata aku masih belum menyukakan Engkau sepenuh hati. Ternyata aku belum mempraktekkan dalam kehidupan bahwa Engkau segala-galanya dalam kehidupan. Ternyata masih ada sesuatu yang Tuhan terus berbagi. Saya bersyukur setiap hari karena saya mau Tuhan bersihkan, layakkan aku terus di hadapan. Ya Tuhan, berikan kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita cuek, acuh tak acuh, tidak pernah minta sesuatu, karena nanti aja dah Tuhan. Aku mau senang-senang dulu menikmati dunia ini. Tuhan tidak akan menjamah kau, berarti kau tidak mengasihi Tuhan. Berarti kau tidak percaya kepada Dia. Tuhan tidak akan jamah kamu. Tuhan tidak akan pernah didik kamu. Tuhan tidak akan pernah memberkatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi orang yang rendah hati, yang mau minta kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Terus proses aku Tuhan, supaya aku layak di hadapan-Mu, supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan kunci dalam kehidupan kita. Benar Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Engkaulah segala-galanya dalam hidup itu terjadi dalam kehidupan. Amin. Amin. Tidak cuma ngomong tok, setelah diuji ternyata masih ada hal kecil mungkin, tapi itu orang yang seperti saya selalu terus minta kepada Tuhan. Hal-hal kecil itu dibersihkan sampai betul-betul bersih, sampai betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya kejar terus sampai memang betul-betul bersih diri saya. Supaya saya bilang, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Aku tidak mau ditolak oleh Tuhan. Yang kau, aku tidak pernah kenal kau, karena kau melakukan kejahatan. Karena kita sibuk dengan perkara-perkara dunia, sehingga kehilangan kesempatan untuk kita mengubah kodrat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Minta kepada Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan. Selagi ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup. Jangan sampai kita terlambat, Bapak Ibu Saudari dikasih. Hari-hari ini jahat. Dunia ini semakin rusak. Jangan mimpi dunia ini semakin baik. Mari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Minta Tuhan selidiki dalam kehidupan ini. Kita katakan, Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkapnya hari hidup ini Tuhan. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkapnya hari hidup ini, rela batinku kau hias.
Sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat mengubah setiap kehidupan umat-umat-Mu yang mendengarkannya. Haleluya. Jamah setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerima kebenaran, pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi dan siang hari. Sebelum kami mau mengakhiri, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di GBI Bukit Raya, dimanapun mereka berada saat hari ini. Tuhan berkati mereka, buat mereka takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Bapa, kami hanya serahkan ke dalam tangan bangsa kami. Kami percaya Kau memberkati Bapak Presiden kami, Jokowi, untuk dia mampu Tuhan melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, yang diberikan kepada dia Tuhan dengan saat-saat hari ini yang sungguh berat. Berikan dia kekuatan, berikan dia kemampuan untuk memimpin bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi dan siang hari. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan,